suatu reaksi itu bisa dianalisis. Apakah reaksi itu bisa berlangsung ataupun tidak. Nah, apa saja variabel yang digunakan untuk melihat itu? Ada entalpi, energi, ada derajat kebebasan entropi yaitu S, kemudian yang menentukan adalah energi Gibbs yaitu G. Nah, energi Gibbs itulah yang menentukan terjadinya reaksi. Apakah reaksi itu bisa berlangsung atau tidak? Jika energi Gibbs nilainya di bawah 0 atau negatif, maka reaksi itu berjalan spontan. Tapi jika energi Gibbs itu nilainya positif, artinya energi Gibbs produk lebih tinggi daripada energi Gibbs reaktan, maka reaksi itu tidak berlangsung. Atau berlangsung dalam arah sebaliknya. Anda mereaksikan NaOH dan HCl. Jadinya adalah larutan NaCl. Reaktan yang dua-duanya termasuk reaktan yang reaktif, ya, banyak sekali pesan-pesannya, jangan dikenakan kulit, jangan di ini, ya kan, masing-masing itu. Tapi begitu dia bereaksi, jadinya adalah garam, larutan garam yang tidak berbahaya, asal jumlah reaktannya tepat, habis bereaksi menjadi NaCl. Tetapi jika antara reaktan itu masing-masing ada yang sisa, lah itu yang bahaya. Ya, bukan berarti Anda sebebas-bebasnya mereaksikan, tapi persamaan reaksi itu diberikan untuk menghitung. Kalau Anda ingin membuat larutan NaCl sebanyak ini, maka berapa HCl yang dibutuhkan, berapa NaOH yang dibutuhkan, nah itu Anda hitung dari persamaan reaksi, kemudian bagaimana koefisien reaksi, lah itu di kimia dasar sudah dibahas. Ya, dianggap Anda di sini sudah lihai jika untuk menentukan reaksi. Nah, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah perubahan energinya. Nah, perubahan itu dari mana ke mana? Perubahan itu dari kondisi akhir terhadap kondisi awal. Kondisi final terhadap kondisi inisial. Di dalam suatu reaksi yang disebut kondisi akhir atau final, yaitu produk. Sedang yang disebut kondisi awal adalah reaktan. Jadi begitu kesepakatan yang tidak boleh diubah-ubah. Anda mengatakan negatif, ternyata itu perubahan dari inisial terhadap final. Salah. Ya. Jadi kalau Anda menghitungnya dari inisial terhadap final, nilai reaktan dikurangi nilai produk, kalau hasilnya negatif, berarti reaksi itu spontan dari B ke A. Dari produk ke reaktan. Ya, karena apa? Karena nilai negatif itu Anda hitung dari reaktan terhadap produk. Sebenarnya itu adalah kesepakatan kita saja. Asalkan Anda mengerti artinya, boleh. Enggak mau Bu saya maunya ini kok. Ya monggo, gitu ya. Tapi Anda bisa menerangkan secara detail apa yang Anda ceritakan itu, karena Anda mempunyai cerita yang tidak sama dengan orang lain. Gitu. Jadi kesepakatan yang disepakati oleh dunia, delta atau perubahan itu selalu kondisi akhir terhadap awal. Saya pengennya yang awal terhadap akhir. Ya enggak apa-apa. Tapi konsekuensi dari Anda berpikir itu harus runtut. Kalau konsekuensi berpikir Anda itu ternyata tidak seruntut itu, ada telepon, ada panu, lupa loh Mbak. Sebentar saya turun. Mbak Pipit, ada bel. Paketku. Itu. Kuliah di rumah ini. Jadinya ada paket segala masih diurusin. Mohon maaf. Ya, jadi
Tidak masalah Anda mempunyai suatu kesepakatan beda, tetapi di dalam berpikir selanjutnya Anda konsisten. Ya, asalkan itu konsisten nggak masalah. Oh, sana rame ya, saya tak di sini. Saya nyetir di jalur kiri rame banget, saya di jalur kanan aja lah. Asal jalannya itu searah nggak masalah. Tapi kalau Anda di jalur kanan ternyata arahnya tidak searah, nah itu jadi masalah, nggak punya kembali. Aduh. Gitu ya, jadi asalkan itu tidak searah, Anda pasti akan bermasalah karena jalur kiri itu jalurnya yang disepakati di Indonesia. Semoga apa yang saya terangkan itu Anda mengerti, gitu ya. Nah, energi di dalam kita membahas apa yang akan kita terangkan selanjutnya, energi ini adalah panas atau kalor atau entalpi, perubahan entalpi. Kalau orang mengatakan proses yang spontan, proses spontan itu sebenarnya asalkan kondisi akhir itu memiliki energi yang lebih kecil dari kondisi awal, itu pasti spontan. Ya, jadi asal kondisi akhir itu memiliki energi lebih besar daripada kondisi awal, maka reaksi itu pasti spontan. Contoh yang pertama, air terjun jatuh dari atas ke bawah. Pertanyaan saya, jika orang mengambil air dari sumber mata air di bawah, naik ke tower, itu reaksinya juga spontan. Karena ada pompa di situ. Apa peran pompa dalam hal ini? Jadi, kalau kita bercerita tentang ini tadi, maka perubahan adalah produk dikurangi reaktan. Jika reaktannya lebih dari 1 dan produknya lebih dari 1, maka perubahan itu adalah sigma energi produk dikurangi sigma energi reaktan. Jadi reaktannya boleh lebih dari 1, yang penting itu Anda jumlahkan. Reaktan A, B, C itu masing-masing berapa, energinya berapa. Produknya D, E, F masing-masing memiliki energi berapa, di total jumlahnya berapa. Begitu sudah dijumlahkan, perubahan energinya itu menjadi dikurangi dari produk terhadap reaktan. Nah, yang dibahas oleh Mas Cahyo tadi, jika reaktannya hanya air yang di bawah dan produknya air yang di atas, nah itu selamanya nggak akan pernah air itu naik sendiri dari bawah ke atas. Medeni. Ya. Tetapi begitu ada pompa, muncul adanya reaktan kedua yang memiliki energi juga, maka energi reaktan menjadi lebih besar dibanding energi produk. Dengan demikian reaksi bisa berjalan spontan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, termodinamika itu akan membahas apakah reaksimu itu bisa berlangsung atau tidak. Kalau termodinamika sudah dibahas, sudah menginformasikan pada Anda bahwa reaksi itu bisa berjalan spontan, maka kinetikanya bisa ditentukan. Ya kan? Reaksi spontan tidak spontan itu kalau Anda tidak mengerti, itu aplikasinya juga mampet. Nah, begitu Anda tahu termodinamikanya, kinetikanya bisa ditentukan. Beda halnya dengan Anda mau menentukan kinetika reaksi, tapi tidak mengerti termodinamikanya itu berlangsung apa tidak. Utak-utak di lab nggak jalan-jalan. Hawang termodinamikanya saja, delta energinya saja besar Anda mau nyari kinetika. Ya kan podo sama juga Anda menghitung kecepatan mobil mogok. Mobilnya itu nggak bisa jalan, mau ditentukan kecepatannya gimana. Tapi ini kalau jalan ya nggak bisa begitu. Wong buktinya nggak jalan kok, ya. Mobil itu kalau jalan, meskipun timik-timik, gitu ya, bisa ditentukan kecepatannya.
bisa direkayasa supaya cepat jalannya itu. Tapi kalau di starter hidup aja tidak, diapa-apakan juga nggak bisa. Nah, inilah ada termodinamika, ada kinetika. Termodinamika boleh diprediksi, tapi kalau kinetika itu harus eksperimen. Wah, ini kira-kira kecepatan nggak bisa, ya. Kira-kira itu nggak bisa. Kalau eksperimen kinetika itu harus eksperimen. Jadi itu semua harus melalui eksperimen, bahkan bisa trial and error. Coba salah, coba bener. Nah, begitu bener sebabnya gimana kok bener? Nggak tahu, kebetulan ini tadi. Nah, itu ya. Nggak masalah kebetulan, tapi dengan berkali-kali mengulang, oh ternyata Anda menemukan tren. Kalau ini begini ternyata begitu. Nah, itu akhirnya tren. Jadi di kimia itu semuanya hanya berdasarkan tren. Grafiknya naik terus. Tapi suatu ketika ada yang turun, tapi kebanyakan naik. Yang turun itu bisakah dihapus? Bisa, kalau hanya satu. 10 data yang naik cuma satu, yang lain turun, Anda mengatakan naik. Nah, itu salah. Ya, jadi tidak ada yang 100% sesuai dengan harapan Anda. Grafik itu 100% linier dengan koefisien regresi 1 itu enggak ada. Koefisien regresi 0,9 itu sudah istimewa. Ya, maka bagi orang yang biasanya teorinya bagus tapi nggak mau gagal, penelitian itu kan sebenarnya mencari masalah. Ya toh, Anda nggak mau dapat masalah. Akhirnya Anda merekayasa data. Grafiknya harus naik, Anda buat garisan, grafiknya naik lurus, R-nya berapa? 1. Wah, walaupun pinter, Anda menuliskan grafik lurus itu bukan ketok pintere, tapi ketok dobose, ya toh. Jadi dosen kalau ujian pasti ngerti, ini anak bohong-bohongan karena nggak pernah regresi 1. Jadi karena impurities daripada produk reaktan kita, sampel kita itu tidak pernah murni, maka kondisi hasil secara riset eksperimen itu pasti lebih kecil hasil daripada yang dihitung. Jadi kalau menurut persamaan reaksi harusnya sekian mol A dan sekian mol B, hasilnya sekian. Begitu Anda lakukan eksperimen, ternyata datanya di bawah yang dihitung. Ya, itu penyebabnya adalah sampel yang Anda gunakan itu memiliki impurities. Impuritisnya ya pasti tidak ikut bereaksi, wong dia bukan reaktan yang diharapkan. Ya, maka dari itu impuritiesnya bisa menentukan bahanmu itu kemurniannya berapa. Kalau Anda menghitung 100% sesuai dengan yang Anda tentukan, berarti dia murni 100%. Tapi kalau perbandingan antara eksperimen dan teori itu hanya 70%, berarti kemurniannya ya 70% itu. Kita mencoba membahas mengenai entalpi. Entalpi itu lambangnya H. Hubungan antara perubahan entalpi terhadap spontanitas. Semua reaksi yang membebaskan panas dengan nilai delta H negatif itu disebut reaksi eksotermis. Reaksi yang membebaskan panas di mana nilai delta H itu negatif disebut reaksi eksotermis. Definisi reaksi eksotermis itu adalah reaksi yang membebaskan panas, di mana nilai perubahan panasnya min 802. Yes. Di sini ini letak tidak matchingnya. Jadi eksotermis itu tandanya delta H minus 800 minus tandanya negatif. Kalau delta H-nya berdiri sendiri. Tapi jika delta H ini masuk dalam persamaan reaksi, dia di dalam produk ada plus 802 kilojoule.
Delta H yang ditentukan itu hanya total energi produk CO2 dan H2O dikurangi energi reaktan CH4 dan O2. Nilainya adalah minus 802. Jadi energi CO2 dan H2O ini lebih kecil dibanding CH4 dan O2 sebesar 802. 802 ini munculnya di sini. Ya, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Akhirnya muncullah sebagai panas yang bisa dirasakan pada saat reaksi itu eksotermis. Jadi bukan berarti dingin karena delta H itu minus 802, kemudian ini harusnya dingin karena di sini muncul panas yang dibebaskan ada plus 802 ya. Itu reaksi eksotermis. Semua reaksi eksotermis merupakan reaksi yang bersifat spontan. Semua reaksi yang bersifat eksotermis itu reaksi spontan. Contohnya H2O air berubah menjadi padat. Itu reaksinya spontan. Kalau Anda masukkan airmu ke dalam kulkas, dia pasti beku. Tapi kalau Anda meletakkan air dari kulkas itu tadi, esmu dari kulkas ke luar, walaupun dia berjalan spontan, dia akan mengambil panas alam untuk menambah panasnya air padat. Jadi di dalam termodinamika ada yang disebut dengan sistem, ada yang disebut dengan lingkungan. System and surrounding, jadilah universal atau semesta. Semesta itu terdiri dari lingkungan dan sistem. Reaksi eksotermis adalah reaksi yang dibebaskan oleh sistem pada lingkungan. Maka panas itu bisa berdiri sendiri. Delta H sama dengan minus sekian. Ya, dia tidak ikut dalam suatu persamaan reaksi. Reaksi endotermis adalah reaksi yang menyerap panas dari lingkungan. Anda mengoleskan alkohol ke kulit, ke telapak tangan. Ya, rasanya dingin. Mengapa dingin? Karena suhu tubuhmu berkurang, diambil oleh alkohol itu untuk menguap. Nah, nanti kalau alkoholnya udah habis, suhu tubuhmu kembali hangat. Hal-hal seperti ini sering digunakan untuk ngompres orang yang sedang demam. Ya, kalau dikompresnya air hangat, lah yura medun-medun panase. Ya, dikompresnya es, gitu ya. Dia esnya akan menguap karena mengambil panas. Tubuh lebih cepat diambil panasnya kalau yang digunakan adalah senyawa-senyawa yang volatilitasnya tinggi, yaitu alkohol. Nggak usah pakai yang aseton, kloroform, nah itu selain berbahaya, harganya jauh lebih mahal dibanding alkohol. Oke, ini apakah dengan menurunkan entalpi berarti semua proses terjadi secara spontan? Sebagian besar atau seluruhnya reaksi yang berjalan spontan itu adalah reaksi yang membebaskan panas. Tetapi bukan berarti reaksi yang mengikat panas dari lingkungan atau reaksi endotermis itu tidak bisa berlangsung spontan. Nah, kalau gitu, Bu, semua reaksi bisa berlangsung. Semua reaksi eksotermis itu spontan. Tapi tidak semua reaksi endotermis itu spontan. Dalam reaksi endotermis ada variabel lain yang menentukan apakah reaksi itu berjalan atau tidak, yaitu ada yang disebut dengan
entropi. Entropi ini menggambarkan derajat kebebasan, derajat ketidakteraturan dari suatu materi. Semakin tinggi derajat keteraturannya atau semakin rendah nilai derajat kebebasannya, maka nilai S-nya semakin kecil. Ya, semakin teratur itu nilai S-nya makin kecil. Antara padat, cair, dan gas, yang jarak antar partikelnya berdekatan itu adalah padat. Maka dia sangat teratur. Tidak mudah menerima pengaruh dari luar. Jadi suatu daerah yang rasa persatuannya kuat, empatinya tinggi, gitu ya, itu pasti sulit diobok-obok. Tapi daerah tertentu yang isinya pertikaian terus, jarak hatinya jauh, ya, social distancing ya, hard distancing ya juga, nah, jauh di mata, jauh di hati, ya, itu diobok-obok gampang banget. Maka partikel yang padat, yang jarak antar partikelnya sangat berdekatan, dia memiliki volume dan wujud yang sama, tetap. Berubah sedikit jadi liquid. Jarak antar partikelnya sudah mulai agak menjauh. Maka liquid itu volumenya tetap, tapi bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang makin jauh lagi adalah gas. Jarak antar partikelnya jauh-jauh sekali. Oleh karena itu gas volumenya berubah sesuai wadahnya, bentuknya juga sesuai dengan wadahnya. Antara padat, cair, dan gas, yang memiliki entropi paling kecil adalah padat, dan yang memiliki entropi paling besar adalah gas. Kita lihat contohnya ini, ya kan? Ini adalah solut yang baru dimasukkan solvent. Jarak antar partikelnya solut masih berdekatan. Tapi karena solut dengan solvent itu memiliki polaritas yang sama, maka dia gampang menyatu. Anda ditinggal di rumah nenek. Ya toh, cucunya ditinggal di rumah nenek. Enggak masalah. Titip ya Bu, saya mau kuliah ini. Barangkali di antara Anda sudah ada yang berputra. Bu, titip ya, saya mau kuliah sampai sore. Anaknya dibawain ganti baju, makanan sedikit, taruh tempat neneknya. Enggak masalah. Karena sama hatinya antara cucunya sama neneknya. Beda halnya, Anda mau pergi, anaknya Anda titipkan di tetangga sebelah, orang baru. Nangis. Hatinya belum sesuai, tanggane ya rada merengut. Belum kenal kok nitipkan anaknya itu gimana gitu. Ya, itu dalam bahasa kimia tidak mengikuti kaidah like dissolve like. Tapi kalau kita melarutkan senyawa yang polaritasnya sama, itu artinya kita patuh pada aturan like dissolve like. Nah, begitu solut ini larut, maka dia membentuk larutan. Partikel-partikel daripada solut tersebar, terdistribusi pada partikel-partikel solvent. Derajat kebebasan pada kondisi aqueous, pada kondisi larutan, lebih besar dibanding derajat kebebasan partikel yang belum dilarutkan. Oke. Memprediksi nilai entropi relatif. Sama-sama molnya, yang satu padat, yang satunya aqueous, larutan, maka yang memiliki entropi lebih besar adalah 1 mol NaCl. 1 mol O2 dan 2 mol H2 dengan 1 mol H2O. Sama-sama bentuknya gas, yang di sini ada 3 mol gas, yang di sini hanya 1 mol gas. Maka yang mempunyai derajat kebebasan tinggi adalah 1 mol O2 dan 2 mol H2. 1 mol air padat S dengan 1 mol gas
sama wujudnya, sama molnya, tapi sama molnya, sama senyawanya, tapi satunya berwujud padat, satunya berwujud gas. Yang memiliki entropi lebih besar adalah yang wujudnya gas. Memprediksi nilai entropi relatif. Kalau terjadi pembekuan etanol, pembekuan itu proses dari cair menjadi padat, maka di situ terjadi penurunan entropi. Karena entropi padat lebih kecil dibanding entropi aqueous. Penguapan bromin, menguap itu berubah dari cair ke gas, maka di sini terjadi kenaikan entropi karena entropi gas lebih besar dibanding entropi cair. Pelarutan urea, urea yang semula padat dimasukkan dalam solvent air, ya, dalam menjadi suatu larutan urea, maka terjadi kenaikan entropi. Pendinginan gas dari bentuk gas menjadi cair. Jadi kalau Anda penelitian itu ada cooler, ya Anda melakukan destilasi, kemudian destilat ditampung, itu pasti dilewatkan cooler. Karena pada cooler itu nanti gas akan didinginkan kembali menjadi liquid. Ya, di situ dari gas menjadi liquid. Perubahan entropinya adalah negatif. Karena entropi cair lebih kecil dibanding entropi gas. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa dalam suatu alam semesta itu merupakan sistem dan lingkungan. Oke. Ini yang saya ceritakan tadi, kalau produknya lebih dari satu dan reaktannya lebih dari satu, maka perubahan entropinya adalah perubahan entropi jumlahan produk dikurangkan perubahan entropi jumlahan reaktan. Entropi C dikalikan koefisien reaksinya, ditambah entropi D dikalikan koefisien reaksinya, dikurangi entropi A kali koefisien reaksi, ditambah entropi B kali koefisien reaksi. Ini entropi. Entalpi ataupun entropi semua adalah sigma dari nilai akhir terhadap nilai awal. Di sini ada persamaan dasar termodinamika, delta G sama dengan delta H min T delta S. Delta G sama dengan delta H min T delta S. G itu energi Gibbs. Ini yang mau tidak mau, jika reaksi itu spontan, nilai delta G-nya harus negatif. Ada enggak Bu yang positif tapi bisa? Tidak ada. Kecuali ditambahi sesuatu sehingga energi delta G-nya jadi negatif. Ya. Jadi kalau kita punya suatu variabel tentang energi Gibbs, maka agar reaksi itu spontan, delta G harus bernilai negatif. Kalau delta G sama dengan 0, reaksi itu berjalan spontan, berjalan menjadi kondisi setimbang. Produk jadi reaktan, reaktan jadi produk. Sama dengan Anda yang hanya memiliki uang 500.000, disuruh bayar kegiatan 500.000. Sebenarnya cukup, tapi kalau saya besok begini nggak tahu. Jadi antara iya tidak. Nah, kalau nggak cukup sekalian malah aneh. Sekalian nggak jalannya. Tapi kalau sama itu kadang-kadang perang batin. Ya, mengingat acaranya bagus, saya sebenarnya mampu. Tapi kalau uangnya untuk saya bayarkan, besok kalau ada kegiatan yang harus bayar saya nggak punya. Sehingga antara iya tidak terus begitu ya. Nah, di sini kalau delta G-nya lebih kecil dari 0, reaksi itu spontan ke arah produk. Tapi kalau delta G lebih besar daripada 0, reaksi itu berjalan spontan ke arah reaktan. Kalau delta G sama dengan 0, reaksi dalam kondisi setimbang. Nah, delta G ini
reaksinya itu akan terjadi suatu reaksi jika delta G-nya negatif. Apakah delta H-nya negatif, delta S-nya negatif? Apakah delta H-nya positif, negatif, tapi delta H-nya positif? Itu boleh-boleh saja. Kok boleh-boleh saja gimana Bu Ani? Saya punya contoh sekarang. Saya punya contoh suatu reaksi. Kimia fisika itu tren penelitiannya adalah impregnasi logam katalis pada padatan berpori. Impregnasi itu apa toh? Pengembanan, penyisipan logam-logam katalis dalam padatan berpori. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan katalis saja dimasukkan dalam suatu reaksi, itu membutuhkan katalisator yang tidak sedikit dan masih tetap lambat. Tapi kalau katalis itu tadi kita lembutkan sekali, dan kemudian kita dispersikan pada pori-pori padatan berpori, dia jadi suatu etos kerjanya luar biasa. Karena semua jadi permukaan, gitu ya. Dengan demikian katalis itu jadi berdaya guna lebih cepat. Nah, untuk menghitung pori-pori daripada padatannya itu tadi, biasanya digunakan alat yang namanya Surface Area Analyzer, SAA, ya, Surface Area Analyzer. Gimana caranya? Padatan berpori itu dimasukin gas nitrogen, volume gas yang terserap itu bisa untuk menghitung pori-porinya berapa. Nah, perubahan yang kita lihat, pertanyaannya, jika pada saat kita memasukkan gas pada padatan berpori itu dengan suhu yang dinaikkan, ternyata volume gas yang terserap itu menjadi lebih kecil. Dengan menaikkan temperatur ternyata volume gas yang terserap itu makin kecil. Dengan menceritakan kalau reaksi spontan I delta G piye, delta S piye, ketemulah nanti delta H. Dari delta H itu Anda bisa menjelaskan mengapa jika temperatur dinaikkan volume gas terserap itu menjadi makin kecil. Jadi kalau Anda melakukan adsorpsi gas pada padatan berpori dan gas itu ternyata masuknya mudah, spontan, delta G-nya negatif. Pada saat gas itu diadsorpsikan ke dalam padatan berpori, yang semula entropinya besar, gas di kondisi terbuka itu memiliki kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan gas yang entropinya di dalam adsorben. Maka dari itu di sini terjadi penurunan entropi. Karena entropinya turun, nilai delta S-nya menjadi negatif. Karena nilai delta S-nya negatif, kalau di depannya ada tanda negatif, maka suku yang di belakang ini jadi positif. Nah, kalau suku yang di belakang ini positif, maka agar delta G negatif, delta H-nya harus negatif. Nilai delta H yang negatif ini pun harus lebih besar dari nilai T delta S. Nah, karena delta H itu negatif, maka reaksi eksotermis. Reaksi itu tidak suka panas. Maka jika temperaturnya dinaikkan, justru makin lambat. Volume yang diserap makin sedikit. Dari persamaan dasar termodinamika, delta G sama dengan delta H min T delta S itu, kita bisa memprediksi. Bisa diprediksi. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Jika delta H-nya negatif dan delta S-nya positif, reaksi itu pasti berjalan spontan. Jadi reaksi eksotermis yang didukung oleh entropi yang semakin besar itu menyebabkan reaksi yang spontan. Delta H-nya positif, endotermis,
tetapi entropinya negatif. Reaksi endotermis dibarengi dengan reaksi yang terjadi penurunan entropi. Reaksi itu pasti tidak bisa berlangsung. Kenapa? Karena nilainya jadi positif delta G-nya. Reaksi di mana entalpinya positif dan entropinya positif. Asalkan nilai T delta S lebih besar dari delta H, reaksi itu berjalan spontan. Kalau dua-duanya negatif, delta H negatif, delta S negatif, ya, itu tadi seperti adsorpsi gas pada padatan berpori, asalkan nilai delta H lebih besar daripada T delta S, maka reaksi itu masih berjalan secara spontan. Dari persamaan itu tadi, kata kunci yang bisa Anda petik dari keterangan kita pada pagi hari ini adalah pertama, reaksi eksotermis endotermis, yang kedua kemudian adalah entalpi dan entropi, yang ketiga adalah reaksi spontan dan tidak spontan. Jadi itu saja kata kuncinya. Anda harus betul-betul paham dengan persamaan dasar delta G sama dengan delta H min delta T delta S. Ya, di situ nanti kalau Anda diminta untuk menghitung, justru data ada, Anda menyimpulkan harus dicocokkan dengan persamaan dasar termodinamika itu. Ada mahasiswa yang riset, dia mengatakan bahwa absorpsinya dia, jadi dia menyerap warna dengan adsorben yang dibuat itu tadi. Jadi penelitiannya itu membuat adsorben, diaplikasikan untuk menyerap warna. Semakin tinggi temperatur, warna yang terserap itu semakin kecil. Tapi dia mengatakan bahwa reaksinya bersifat endotermis. Wis ra cocok. Mbok digathukkan dia menjawab apapun, jika dicocokkan dengan persamaan dasar termodinamika itu tidak akan terjadi, nah itu juga tidak benar. Tapi benar boten, nggak usah ngeyel. Ya, pokoknya asal kamu tidak patuh pada persamaan dasar termodinamika, artinya yang salah Anda. Jadi kita sudah punya kesepakatan. Orang hukum punya aturan-aturan, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Ya, kita pun orang kimia juga punya aturan begini. Kalau tidak patuh pada aturan itu berarti yang salah Anda, bukan aturannya yang salah. Karena aturan itu masih eksis sampai sekarang. Gitu ya. Jadi saya mereaksikan suatu, mengabsorpsikan warna, dia semakin tinggi temperatur, yang terserap semakin dikit, tapi reaksinya adalah endotermis, Bu. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Oke, ini kita akan melihat di sini, silahkan dibaca sendiri, ya. Berapa perubahan energi bebas standarnya itu gampang, silahkan dihitung sendiri. Barangkali ini juga kesimpulan dari yang di atas tadi, kalau delta H bagaimana, delta S, H positif, S positif bagaimana, itu silakan diotak-atik dari persamaan dasar ini saja. Kuliah kita cukup sampai di sini. Silahkan Anda membuat WA group. Nomor saya 0813 2981 7684. Saya ulang 0813 2981 7684. Yang hari ini belum absen, boleh WA ke saya. Jadi kira-kira yang absen baru kurang 2 orang saja ini. 1 orang. Ya, 54 orang yang 63 ya. 63 ding. 63 tadi yang absen baru